Ketika itu beliau mendengar seruan, jika di dalam hatimu terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat biji sawi, maka engkau akan tenggelam. Pada hari yang lain, beliau menaiki singgasananya bersama bala tentaranya terbang di udara. Saat berada di udara, beliau merasa kagum pada dirinya sendiri, sehingga singgasananya oleng dan hampir terbalik. Ketika itu beliau berkata, "Tenanglah." Singgasananya berkata, "Aku tidak akan tenang sebelum hatimu kembali tenang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mendapatkan kemuliaan karena kerendahan hati seseorang yang dilihat daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala al-akbar, yang maha besar, yang apa dalam pandangan kita secara zahiriyah ataupun batiniyah kecil, segala yang kita dengar, Allahus Sami'ul Basir, yang dikatakan seorang akan mendapatkan senang, akan dia bahagia di dunia ataupun di akhirat. Bitawadu, dengan rendah hati seorang akan mendapatkan insyaallah di akhirat kelak senyum Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal kutub, ini kitab A'malul Kubra, jiwa yang bertasbih. Seorang yang memang memiliki asas, memiliki pondasi diri sebagai manusia, mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khalik yang menciptakannya, dan bersandar dengan suatu keterangan daripada cahaya kitab Allah wa sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tanda perbuatan seorang ini akram, mulia, karim di sisinya Allah Al-Karim, maha tinggi, maha mulia. Allah selalu seorang yang dikatakan mendapat darajatul ula, darajah yang paling utama, memperhatikan
daripada sifat yang harus dijauhkan daripada diri seorang itu, yaitu al-kibru, sombong ya. Dan dikatakan ini suatu pekerjaan, suatu bentuk daripada bawaan diri yang akan menutup kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Ia akan dimasukkan ke neraka jahanam saat kengerian dan keburukan hari kiamat dibentangkan. Orang yang sombong adalah orang yang membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, sedangkan surga dipenuhi dengan orang-orang lemah yang tidak mengandalkan daya dan kekuatannya, melainkan hanya berpegang teguh kepada daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari seseorang menemui Nabi SAW. Orang itu menggigil karena melihat wibawa beliau SAW. Nabi berkata kepadanya, jangan takut, aku hanyalah anak seorang wanita yang makan dendeng. Tentang hadis ini Al-Mawardi dalam kitab Adab ad-Din wa ad-Dunya berkata, maksud Nabi SAW mengatakan hal itu adalah untuk memotong benih-benih kesombongan dan memutus jalan yang bisa menimbulkan rasa ujub yang akan hidup di diri kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang akan tumbuh. Bahkan hadza minal kibriya, ini orang-orang yang tergolong memiliki sifat sombong di diri mereka sudah seperti seolah lautan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bersabda salam, sifat ujub itu dapat menghabiskan kebaikan seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Upaya membasmi benih-benih kesombongan ini selalu dilakukan Nabi SAW. Dalam riwayat lain diceritakan, dalam sebuah perjalanan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kambing. Salah seorang dari mereka berkata, aku yang akan menyembelihnya. Yang lain berkata, aku yang akan memasaknya. Maka Nabi SAW pun berkata, dan aku yang bertugas mengumpulkan kayu bakarnya. Nah, sifat
adalah satu keterangan yang Allah letakkan di diri manusia, sehingga apa yang dilihat seorang itu daripada sifat yang Allah letakkan di diri, dengan ikhtiar berusaha membuang daripada kotoran-kotoran di hati, termasuk akannya Allah subhanahu wa ta'ala ijabah. Allah insyaallah Allah akan memberi cahaya kebaikan di setiap diri kita. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam terbang di udara bersama bala tentaranya hingga beliau mendengar suara tasbih malaikat. Kemudian beliau turun hingga kedua kakinya menyentuh permukaan laut. Ketika itu beliau mendengar seruan, "Jika di dalam hatimu terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat biji sawi, maka engkau akan tenggelam." Pada hari yang lain beliau menaiki singgasananya bersama bala tentaranya terbang di udara. Saat berada di udara beliau merasa kagum pada dirinya sendiri, sehingga singgasananya oleng dan hampir terbalik. Ketika itu beliau berkata, "Tenanglah." Singgasananya berkata, "Aku tidak akan tenang sebelum hatimu kembali tenang." Seorang soleh bercerita, "Aku melihat seorang laki-laki sedang tawaf dengan dikelilingi para pengawalnya, sehingga menghalangi orang-orang yang sedang tawaf lainnya. Setelah itu aku melihatnya berada di jembatan di Baghdad, sedang meminta-minta. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu dan dijawab, aku telah sombong di tempat yang semua orang berlaku tawadhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan aku di tempat yang semua orang berlaku sombong." Dalam Sahih Muslim dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menambahkan kepada orang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidak seorang pun yang berlaku tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengangkat derajatnya. Anas ibn Malik radhiyallahu an bercerita, ketika Nabi Nuh alaihissalam naik kapal, iblis ikut bergantung di kapalnya. Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Siapakah engkau?" Iblis menjawab, "Aku iblis." Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Iblis menjawab, "Mintakanlah kepada Tuhanmu permohonan tobat untukku." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa tobat iblis akan diterima jika ia mau ziarah ke makam Nabi Adam alaihissalam dan sujud di situ. Saat Nabi Nuh alaihissalam memberitahukan hal tersebut kepada iblis, iblis berkata, "Aku tidak sujud kepadanya saat ia hidup. Bagaimana mungkin aku sujud kepadanya sesudah ia meninggal?" An-Nasa'i menyebutkan bahwa iblis dikerangkeng di Jahannam selama 100.000 tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari neraka dan juga Adam dari surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada iblis, "Wahai iblis, ini Adam. Aku memasukkanmu ke neraka. Karenanya oleh sebab itu sujudlah kepadanya." Iblis berkata, "Sedari dulu aku mengingkarinya. Bagaimana mungkin kini aku menaatinya?" Ibnu Uyainah
berkata, jika seseorang bermaksiat karena syahwatnya, maka pertobatannya bisa diharapkan seperti halnya Adam alaihissalam. Namun jika maksiatnya dikarenakan kesombongannya, maka tidak bisa diharapkan ia akan bertobat seperti halnya iblis la'anatullah. Suatu hari iblis masuk menemui Fir'aun seraya bertanya, apakah engkau mengaku sebagai Tuhan? Jawab Fir'aun, benar. Iblis bertanya, apa buktinya? Fir'aun menjawab, dengan 1000 penyihirku. Iblis berkata, kumpulkan mereka untuk melawanku. Para penyihir pun dikumpulkan lalu mengerahkan seluruh kemampuan sihir mereka. Hanya dengan satu desahan nafas, iblis membuyarkan sihir itu. Saat iblis bernafas untuk kedua kalinya, sihirnya terlihat lebih hebat. Lalu iblis bertanya, hai Fir'aun, mana yang lebih kuat, sihir mereka atau sihirku? Fir'aun menjawab, sihirmu. Iblis berkata, hai Fir'aun, walaupun aku memiliki kemampuan yang sangat hebat seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela aku menjadi hambanya. Lalu bagaimana mungkin dia rela menjadikanmu yang lemah sebagai sekutunya? Nabi Yusuf alaihissalam melihat cermin. Ketampanannya menimbulkan rasa ujub di dalam hatinya. Maka ia berkata, jika aku menjadi budak, tentu aku berharga sangat tinggi. Maka saudara-saudaranya menjualnya seharga 22 dirham. Mereka berjumlah 11 orang. Masing-masing mengambil 2 dirham. Seorang saudaranya lagi, yaitu Yahuda, tidak ikut mengambil uang tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercermin, maka beliau membaca doa, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahsana khuluqi wa sawwa khalqi wa ja'alni basharan sawiyan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang telah membuat bagus akhlakku, menyempurnakan penciptaan diriku, dan menjadikan aku manusia yang sempurna, tiada dan kekuatan kecuali berkat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah SAW, berkata radhiyallahu an, aku tak pernah meninggalkan doa ini sejak mendengarnya, karena Rasulullah SAW bersabda, keburukan tidak akan mengenai wajah orang yang membacanya. Diceritakan bahwa suatu hari Asiyah berkata kepada Fir'aun, aku ingin berlomba denganmu, yang kalah harus keluar dengan telanjang sampai ke pintu istana. Fir'aun setuju, dan ternyata Asiyah yang menang. Asiyah berkata, patuhilah janjimu, keluarlah sambil telanjang. Fir'aun berkata, beri keringanan untukku, maka engkau kuberikan gudang permata. Asiyah berkata, jika engkau benar-benar Tuhan, penuhilah janjimu, karena memenuhi janji adalah sifat Tuhan. Fir'aun mencopot pakaiannya lalu berlari ke gerbang istana. Saat para dayang melihatnya, mereka mengingkari Fir'aun sebagai Tuhan karena bentuk tubuhnya sangat buruk, dan beralih menjadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya Asiyah berkata kepada mereka bahwa jika Fir'aun benar-benar Tuhan, tentu tubuhnya bagus dan menawan. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sabda, ketika seorang hamba yang diberi nikmat mengucapkan alhamdulillah,
Allah menerima syukurnya ketika ia mengucapkannya untuk kedua kalinya. Allah memperbaharui pahalanya ketika ia mengucapkannya untuk ketiga kalinya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi SAW sabda, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba lalu hamba itu memuji Allah atas nikmat itu, melainkan pujian menjadi lebih utama dibandingkan nikmat itu, betapapun besarnya nikmat itu. Nabi SAW sabda, jika seorang hamba ingin nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala padanya tetap ada pada dirinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha luhur dan maha agung. Hadis riwayat At-Tabarani. Yang akan menjadikan seorang menemukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi ia tidur dan bangun sekejap selalu dalam pandangan-pandangan yang diawali dengan kebaikan, seakan seorang itu menemukan fitrah kesucian akan dirinya dengan melihat hari-hari yang Allah jadikan. Dan di saat seorang itu akan mendapatkan hati melihat indahnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan kebesarannya. Di saat seorang melihat Al-Akbar, Dia Allah yang maha agung akan dan kebesaran yang akan menjadikan selimut kebaikan untuk kita memandang apa sesuatu yang Allah ridai daripada pandangan seorang yang dikatakan selalu merendahkan hati, memandang dengan apa-apa pandangan yang diridha Allah Subhanahu wa taala, melihat yaitu merasakan pandangan hati yang dikatakan cermin yang akan melintas bayang-bayang kehidupan sesaat aku akan hidup di akhirat nanti, menemukan ataukah kebaikan ataukah keburukan, bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda seorang ini akan menemukan insyaallah kerendahan hati yang dikatakan seorang akan menjadi mulia semakin dia di tengah-tengah kehidupan bahtera duniawiyah, harta, tahta, wanita dan apa segala sesuatu yang menghiasi dunia ini akan menjadi kecil di mata seorang itu, yakni pandangan hati yang selalu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.